الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم جميعا. Rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa duduk bermajelis bersama guna melanjutkan pembahasan kita, pembahasan pokok-pokok akidah Islamiyah, penjelasan dari rukun iman yang 6. Alhamdulillah telah kita bahas, telah kita sampaikan tentang awal mula taklim kita, pengertian iman, dan kita sudah memasuki rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya 4 perkara, dan kita masih membahas perkara yang kedua, yaitu al-imanu bi rububiyatihi, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya dalam rububiyah tersebut. Sudah kita sampaikan bahwa mengimani rububiyah Allah dan juga mentauhidkannya dalam rububiyah tersebut adalah mengimani perbuatan Allah yang kita harus esakan Allah di dalamnya. Hanya Allah saja bersendirian dalam rububiyah tersebut. Dan alhamdulillah sudah kita sampaikan juga dalam pertemuan malam yang lalu tentang contoh-contoh rububiyah Allah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan oleh para ulama kita, terutama yang kita ketahui, kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhu Hadis Jibril alaihi salam. Beliau meringkas tentang rububiyah Allah itu dalam 3 makna, yaitu al-khalqu atau al-khaliq, menciptakan.
Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan. Kemudian Al-Malik, ya, satu-satunya zat yang Al-Malik ini punya dua makna. Bisa maknanya Al-Mulku, yaitu menguasai, merajai alam semesta ini seluruhnya, atau bermakna Al-Milku, yang memiliki alam semesta ini seluruhnya. Kemudian yang ketiga dari ringkasan, ya, mengimani Allah dalam rububiyahnya, mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya adalah at-tadbir. Dabbara yudabbiru tadbiran, al-mudabbir, yaitu Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, ya, seluruh alam semesta ini. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya tiga makna ringkasan dari mengimani rububiyah Allah ini saling berkaitan, ya, antara al-khalqu dengan al-milku dan at-tadbir atau al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Ini maknanya saling berkaitan erat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya, dari tidak ada menjadi ada. Ini makna menciptakan yang merupakan rububiyah Allah, al-ijad, ya, aujada yujidu ijadan. Seluruh alam ini, ya, diawali dengan tidak ada, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, ya, mengadakannya seluruhnya tanpa terkecuali. Makanya kemarin kita sampaikan ucapan Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Salah Satu Usul, wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Bahwasanya semua yang selain Allah itu adalah alam, yaitu makhluk. Ini semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan kita ini seluruhnya adalah contoh salah satu dari alam tersebut, yaitu dari makhluk yang Allah ciptakan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, maka Allah juga yang memiliki, Allah juga yang menguasai, ya, Allah juga yang merajai. Itu dia Al-Malik, ya, yang memiliki, yang menguasai, yang merajai. Jadi ada tetap kaitan antara ringkasan dari makna-makna rububiyah tersebut. Ya, karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki, maka Allah yang menguasainya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang merajainya. Demikian pula makna yang terakhir, at-tadbir, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Ini pun berkaitan dengan sebelumnya, karena Allah yang menciptakan, Allah yang punya, Allah yang miliki, Allah yang kuasai. Berarti apa? Allah juga yang berhak mengaturnya, terserah Allah, ya, dari makhluk-makhluk ini seluruhnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita esakan dalam rububiyah tersebut. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, menguasai alam semesta ini seluruhnya, dan hanya Allah yang mengaturnya. Semua tunduk patuh dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang keluar dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna global dari rububiyah. Kemudian dalam pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan juga dalil-dalil akan masing-masing, ya, ringkasan dari rububiyah Allah tersebut. Sudah kita sampaikan beberapa ayat tentang Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya, bahkan sudah kita sampaikan juga ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan akan bersendiriannya Allah dalam menciptakan tersebut. Ya, kemarin surat Luqman
sudah kita sampaikan, Allah mengatakan hadza khalqullah, inilah makhluk-makhluk ciptaan Allah, silahkan dilihat. Disebutkan dalam ayatnya langit, ya, bumi, ya, kemudian gunung-gunung, kemudian hewan-hewan, manusia, semua yang berjalan, yang merayap di muka bumi. Demikian pula sekian banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, sayuran, buah-buahan, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Setelah Allah sebutkan itu seluruhnya, dalam ayat yang ke-11-nya Allah mengatakan hadza khalqullah, inilah dia makhluk-makhluk ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, sekarang perlihatkan kepadaku mana makhluk yang diciptakan oleh selain Allah. Ya, dan juga sudah disampaikan ayat, ya, bagaimana Allah menjelaskan kelemahan yang diibadahi selain Allah, bahwasanya mereka seluruhnya tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Bahkan sekalipun mereka bersekutu, semua yang disembah, semua yang diibadahi selain Allah berkumpul, ya, bersatu padu, tolong menolong, bahu membahu, menciptakan lalat, gak mampu. Dan Allah katakan seandainya lalat itu merebut, merampas apa yang dipersembahkan kepada mereka, dibawa kabur sama lalat, ya, maka mereka pun tidak mampu merebutnya dari lalat tersebut. Dha'ufat thalib wal matlub, sungguh sangat lemah thalib, yang ngejar-ngejar lalat tadi tidak bisa ngambil yang betul lalat. Demikian pula lalatnya juga lemah, dan juga yang diibadahi juga lemah. Maka tidak berhak, ya, untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ar-Rabbu huwal ma'bud, pemilik rububiyah, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kita kemarin sampai kepada penjelasan yang kedua, ya, yaitu Al-Malik, ya. Al-Malik, di situ ada sifat Al-Mulku atau Al-Milku. Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, ya, merajai alam semesta ini seluruhnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan Allah lah pemilik, ya, penguasa, ya, raja alam semesta ini seluruhnya. Kita semua hafal surat Al-Mulku ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maha suci Allah yang di tangannya lah, ya, biyadihi, di tangannya lah, mulku, kerajaan. Ya, di sini pakai alif lam. Al-mulku maknanya umum, seluruhnya, dari kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Sebagaimana juga disebutkan dalam banyak ayat, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, Allah sebutkan contohnya surat Al-Maidah ayat 17. Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah, ya, kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi, semua dalam kuasa Allah, semua dalam kepemilikan Allah. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja terserah Allah yang Allah kehendaki dari makhluknya, ya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana warnanya, bagaimana kehidupannya, ya, eksistensinya, dia tetap bertahan dan seterusnya, terserah Allah. Allah ciptakan semau-maunya, sebenarnya Allah dari beraneka ragam makhluk. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kemarin sudah kita sampaikan juga
Ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki." Qulillahumma malikal mulki. Katakan wahai Nabi Allah, ya Allah, Engkaulah malikal mulki. Ya, malikal mulki, pemilik, penguasa, ya, raja, kerajaan alam semesta ini seluruhnya. Tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya. Engkau berikan, ya, kekuasaan, kerajaan kepada siapa engkau kehendaki, ya, dari makhluk-makhluknya Allah, dan Allah cabut kerajaan, kekuasaan dari siapa yang juga Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki, terserah Allah, ya. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala macam kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Engkau lah yang menjalankan, mensilih bergantikan, ya, memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam, ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu silih bergantinya umat-umat generasi. Ada yang menafsirkan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, telur ayam, yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, telur ayam tadi atas, kemudian keluar makhluk hidup. Itu masalahnya Pak. Dalam ini ajaib, ya. Ada yang mengatakan tadi silih bergantinya umat-umat, ya. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa hitungan. Ya, di sini di awal ayatnya kul, ya, Nabi kita diperintahkan untuk mengatakan Qulillahumma malikal mulki. Allahumma malikal mulki. Ya Allah, Engkaulah malikal mulki. Dan sudah kita jelaskan juga, ya, perbedaan, ya, mulkullah atau milkullah wa mulkul insan, ya, perbedaan kepemilikan Allah, ya, penguasaan Allah, ya, kerajaan Allah dengan kepemilikan yang ada pada makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kepemilikannya, menguasainya adalah umum tanpa batas. Semua dalam kepemilikan Allah, semua dalam kuasa Allah. Tadi sudah kita jelaskan, karena Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang memilikinya. Adapun makhluk memiliki juga, menguasai juga, tapi terbatas, bahkan sangat-sangat terbatas, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Allah miliki, yang Allah kuasai. Yang diberikan kepada kita sedikit, sangat sedikit, ya, walaupun dia orang terkaya sedunia, ya, apa yang dia miliki? Tidak ada apa-apanya dibanding kerajaan langit dan bumi ini seluruhnya. Ya, sangat terbatas. Kemudian apa? Yang kedua, kepemilikan Allah mutlak. Mutlak itu tanpa syarat, terserah Allah. Allah yang punya, ya, mau diberikan kepada siapa, tadi ya dicabut dari siapa, Allah yang punya. Dan Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Ucapan kita Allah berbuat sekehendaknya dalam makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini, yang Allah miliki, itu jangan disalahpahami berarti Allah nanti berbuat yang sia-sia, ya, nggak ada gunanya, atau semena-mena kepada makhluk. Tidak, ya. Allah berbuat sekehendaknya, yang ma yasha, ya, berbuat sekehendaknya, fa'alun lima yurid, berbuat
Yang Allah kehendaki itu semuanya dalam ruang lingkup fadilah, karunia kepada hamba-hambanya atau keadilan kepada hamba-hambanya. Yang Allah lakukan dalam kerajaannya cuma beredar antara dua hal ini. Mungkin itu karunia, fadilah Allah kepada hamba-hambanya, atau mungkin itu keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kemarin sudah kita singgung, karena Allah yang punya, maka terserah Allah. Kalau antum nggak dikasih, antum nggak boleh protes. Ya, antum nggak boleh mengatakan Allah zalim, nggak kasih saya. Ya, seorang yang menahan miliknya, ya, tidak diberikan kepada orang lain, tidak dihitung zalim. Saya ulangi dan diingat-ingat, seorang yang menahan miliknya tidak dihitung zalim, ya, tidak dihitung semena-mena. Baru dihitung zalim kalau dia menahan milik orang lain. Ini rumusnya, ya. Sehingga kita tidak bisa protes ketika Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, ahli bid'ah, ahli maksiat protes, dan kok saya diputuskan, ditakdirkan seperti ini, jadi orang musyrik, jadi orang kafir, jadi orang maksiat, ahli bid'ah. Tidak boleh protes kepada Allah, karena intinya hanya apa ini? Intinya karena mereka nggak Allah beri petunjuk. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu sesat. Ya, illa man hadaitu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka minta petunjuk kepadaku, nanti tak kasih petunjuk tersebut. Itu petunjuk dari siapa? Dari Allah. Ketika saya nggak diberi petunjuk, dol sesat, iman. Itu bukan dolim, bukan kezaliman dalam haknya Allah. Karena tadi kenyataannya apa itu hakikatnya? Allah menahan yang milik Allah, yaitu hidayah. Seperti mana antum sudah kita jelaskan kemarin, tidak bisa saya mengatakan yang hadir di sini semua itu dolim sama saya. Kok bisa, Pak Ustaz? Kok saya dibilang dolim? Apa urusannya? Nah, saya bilang karena antum semua yang di sini punya duit dan kasih saya. Kok bisa? Duit siapa emangnya? Nah, kalau itu duit-duitnya antum ditahan, nggak diberikan kepada saya, antum tidak dihitung zalim. Tapi kalau itu duitnya saya yang ada pada antum, titipan misalnya, saya minta nggak diberikan kepada saya, baru dihitung zalim, menahan haknya, miliknya orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, maqalul ghaniyyi dzulmun. Orang yang sudah kaya, sudah punya duit, dia punya hutang nggak dibayar-bayar, zalim. Apa zalim? Nahan haknya orang lain. Orang yang nggak keluarkan zakat, zalim. Gitu? Karena Allah yang punya harta tadi, gitu, yang Allah berikan kepadanya, Allah sudah sebutkan itu nanti ada hak. Hak siapa? Lisa'ili wal mahrum. Lisa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum. Pada harta mereka ada hak, kata Allah. Orang yang minta-minta atau orang yang fakir miskin tapi nggak mau minta dikeluarkan. Kalau ini sudah dikeluarkan, antum tidak dihitung zalim. Antum punya duit miliaran, bahkan triliun,
Pernah nggak bisa gitu ya? Lihat aja dulu pernah. Antum sudah keluarkan zakatnya, masih banyak nggak duitnya? Oh, masih banyak. Disimpan, bukan harta simpanan yang haram. Antum coba punya duit 100 juta. 100 juta. Udah sampai nisabnya belum? Berapa harga emas sekarang? 1 gramnya. Katakan 1 gramnya 1 juta. Berikan berapa? 85 juta. Atau punya 100 juta. Tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Itu antum apa? Setelah menyimpan harta haram. Setelah itu bentuknya emas, nanti di hari kiamat dibakar jadikan setrika untuk gosok antum. Lah cuma 100 juta itu tadi miliaran nggak dihukum. Dia sudah mengeluarkan yang jadi kewajibannya, haknya orang lain. Setelah itu dia dihitung boleh. Adanya cuma mungkin mengeluarkan sunnah yang mustahab kalau dia mau. Tapi kan bukan kewajiban, bukan dosa kalau dia tidak keluarkan. Tapi yang ini cuma pas-pasan, cuma sampai di sotok, sudah setahun dimiliki, jadi dikeluarkan. Ini loh. Ya, begitu. Jadi itu milik Allah semuanya. Terserah Allah. Allah tidak terbatas dalam kepemilikannya. Kalau kita terbatas, bahkan sangat terbatas. Kalau Allah tanpa syarat, terserah Allah dalam mentasarufkan yang Allah miliki tersebut, terserah Allah. Sudah kita jelaskan makna terserah Allah itu jangan dipahami salah. Terserah Allah itu yang Allah lakukan berkaitan dengan yang Allah miliki cuma beredar antara dua hal. Kalau enggak itu fadilah kepada makhluknya, semata-mata karunia pemberian dari Allah, atau tadi Allah enggak berikan, Allah tahan. Dan ketika Allah menahan yang milik Allah tidak dihitung zalim, sebagaimana kita tak kalah menahan milik kita tidak dihitung zalim. Ya, makanya kalau kita kepemilikannya muqayyad, lawan dari mutlak. Itu muqayyad apa? Dalam penggunaannya, bertasarrufunya harus mengikuti aturan pemilik yang sesungguhnya. Makanya kemarin kita tanya, antum kerja keras keringat, banting tulang kaki jadi kepala jadi kaki, siang malam panas hujan kerja dapat duit, atau untuk beli motor dapat motor, kemudian mau dibakar duitnya motornya, boleh ya? Jawabannya apa kemarin? Tidak boleh. Walaupun uang antum, walaupun motor antum, hasil jerih payah antum, capek antum, keringat antum, tapi tidak boleh uang tadi, harta tadi, kendaraan tadi kita hancurkan, tidak boleh. Jangankan dihancurkan, dibiarin nganggur, tidak boleh. Allah benci. Innallaha karihalakum idha'atal mal. Allah membenci pada kalian menyia-nyiakan harta. Allah mengatakan fa'amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakan. Maksudnya kalau orang yang mendapat rezeki bisa beli kendaraan, dia beli kalau emang dia butuh. Apa? Menceritakan nikmat Allah. Saya diberi rezeki bisa beli kendaraan ini. Alhamdulillah, saya butuh. Anaknya sudah lebih dari 2, gak mungkin naik motor. Anaknya 2 sama istrinya, barangnya banyak, yang suaminya bengkok panjang, istrinya sadaran, anaknya juga naik motor, barang banyak. Jadi bahan antik kan difoto orang, bahan antik. Apalagi anaknya lebih dari 2, rentep. Padahal dia bisa beli mobil, nggak beli mobil juga. Zuhud bukan zuhud kan ini. Beli, ya kan? Paham ini mati Rabbika, jangan disia-siakan. Dinikmati, tapi jangan berlebih-lebihan. Yang penting mobilnya sudah nyaman, tidak mogok-mogok, enak, sudah nggak harus mahal miliaran. Yang penting sudah nyaman.
Kalau ada sisanya untuk infak, untuk sedekah, begitu. Orang beriman itu paling bisa menikmati dunianya, paling bisa menikmati dunia. Yang semuanya sudah dia siapkan, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya paling berkahnya harta. Allah nggak marah orang itu kaya ya. Jangan antum salah paham kalau ngaji itu berarti kita tidak boleh kaya. Salah. Tidak masalah antum kaya, yang penting dengan cara yang halal. Karena harta di tangan orang yang berilmu, di tangan orang yang bertakwa, ahli tauhid, ahli sunnah, itu akan menjadi kebaikan yang sangat banyak, keberkahan yang sangat banyak. Orang punya harta, dia bisa meraih pahala jihad, bisa meraih pahala puasa, bisa meraih pahala penuntut ilmu. Bahkan para ustadz yang berdakwah bisa meraih pahalanya. Dengan apa? Dia salurkan hartanya untuk memakmurkan hal-hal tersebut, dapat pahala. Gak puasa tapi ngasih makan orang puasa dengan hartanya. Ya, mungkin dia sibuk bisnisnya, cuma dia beri fasilitas orang-orang untuk ilmu, dia wakaf Qur'annya, dia wakaf buku-bukunya, dia sediakan tempatnya, asramanya apa, pahalanya ngalir juga kepada dia. Ya, tidak ada masalah orang itu kaya, nggak dilarang. Ya, itu fadilah karunia dari Allah, disyukuri, tadi digunakan sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Yang ini masalah muslimin, al-mulku atau al-milku. Ya, Allah lah satu-satunya zat yang memiliki, menguasai, merajai alam semesta ini seluruhnya. Ya. Kemudian masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu poin kemarin luput belum kita sampaikan. Ya. Bahkan perbuatan kita itu juga makhluknya Allah ya. Perbuatan-perbuatan kita dalam akidah Ahlussunnah itu juga makhluknya Allah. Terus kita sampaikan wa kullu man siwallahi alamun. Ya, segala apa yang selain Allah adalah alam, makhluk. Ya. Masuk di sini makhluk Allah juga apa? Perbuatan-perbuatan kita. Ya, kita berjalan, kita duduk, kita berbaring, kita ngomong. Ya, itu juga merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tangan kita makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah, kita. Kaki kita makhluknya Allah. Anggota-anggota tubuh kita makhluknya Allah bukan? Makhluknya Allah juga. Kalau itu kita paham, tidak ada masalah. Tapi ketika dikatakan perbuatan kita juga makhluknya Allah, sebagian orang bingung. Gimana memahaminya? Perbuatan kita itu makhluknya Allah, iya. Sebagaimana kakimu, tanganmu, anggota tubuhmu itu makhluknya Allah, demikian pula perbuatanmu. Karena tadi anggota tubuh kan cuma bagian dari kamu, loh. Iya kan? Tangan kita, kaki kita bagian dari kita. Dan kitanya makhluknya Allah, maka yang merupakan bagian dari kita juga makhluknya Allah. Ya, dalam ayat Quran Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan itu juga makhluknya Allah. Ya, karena apa? Sakal itu cuma bagian dari diri kita. Sesuatu yang bagian dari kita, maka dia makhluk, karena kitanya makhluk, begitu. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sisi yang lain, mengapa perbuatan kita juga itu makhluknya Allah. Kata beliau, perbuatan kita itu terjadi dengan dua sebab. Yang pertama, adanya iradah jazimah, ada kemauan.
ada keinginan. Yang pertama. Yang kedua, al-qudratut tamah. Al-qudratut tamah, ada kemampuan. Ada kemauan, ada kemampuan. Ada iradah jazimah, kemauan, keinginan. Ada qudratut tamah, kemampuan. Ada kemampuan. Kalau dua ini ada, terjadilah perbuatan di kita. Kalau salah satunya nggak ada, tidak akan terjadi perbuatan kita. Contoh kata beliau, ini ada beban, ini misalkan beras, irfa, diperintah kita oleh seorang, angkat beras ini. Ya, berasnya cuma 10 kilo. Ya, kekuatan ada, irfa angkat, tapi kita mengatakan sami'na wa asoina. Saya dengar doa, saya mohon, nggak mau. Apa terjadi perbuatan mengangkat? Tidak terjadi, walaupun dia ada kemampuan, karena nggak ada kemauan, ya, nggak ada iradah. Angkat, tapi barangnya 1 ton. Sami'na wa ata'na. Kemauan ada, tapi kekuatan tidak ada, tidak terjadi. Ngangkat tadi, walaupun ada kemauan, ada iradah, tapi nggak ada qudrah. Begitu. Nah, kalau yang 10 kilo tadi, irfa, angkat, sampai tahu atau tak angkat itu. Terus sekarang ada sesuatu, siapa ini yang munculkan kemauan? Yang menciptakan kekuatan kita siapa? Jawabannya Allah. Jawabannya Allah. Ya, yang munculkan kemauan tadi dan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jawabannya dari Allah. Allah yang menciptakan iradah jazimah tadi. Allah yang menciptakan qudrah tamah tadi, kemauan dan kemampuan tadi. Berarti apa? Berarti itu perbuatan tadi adalah ciptaan Allah. Dari sisi Allah yang menciptakan kemauan dan kemampuan. Makanya kita itu kadang-kadang sudah berencana, sudah punya kemauan. Nah, besok saya mau demikian. Tiba-tiba kadang bisa itu apa? Hilang. Kemauan tadi jadi hilang. Apa? Allah tidak menciptakan kemauan tersebut, akhirnya nggak jadi. Padahal besok sudah bilang, kemarin sudah bilang, besok saya mau berangkat taklim lagi. Begitu datang waktunya kok malas, gitu. Nggak jadi dia berangkat. Yang bikin hilang ini keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak terjadi. Begitu. Atau kadang seorang itu sudah ada kemauan, tapi ternyata Allah takdirkan dia sakit, atau ada halangan yang lain, sehingga tidak terjadi pula perbuatan yang sudah dia rencanakan tersebut. Dari sisi Allah yang menciptakan keinginan dan kemampuan kita, berarti itu perbuatan adalah makhluknya Allah. Sekarang Al-Quran, makhluk atau bukan makhluk? Wa kullu man siwallahi alamun. Tadi kaidahnya segala sesuatu yang selain Allah makhluk. Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Kalam itu sifatnya Allah, sifatnya Allah, bagian dari Allah. Allah bukan makhluk. Sesuatu yang bagian dari Allah juga bukan makhluk. Kalau kertasnya makhluk, kertasnya, tintanya makhluk. Tapi kalam yang ditulis itu tadi, itu kalamullah. Nanti ini pembahasan sifat-sifat Allah.
mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Dalam surat apa itu? At-Taubah ayat 6 Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik, wahai Muhammad SAW, minta perlindungan kepadamu, lindungi dia. Apa yang Allah inginkan dengan melindungi orang musyrik tidak dibunuh? Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah, kalamnya Allah. Apa itu yang dia dengar? Bacaan Qur'annya Rasulullah atau bacaan Qur'annya kaum muslimin. Allah sendiri telah namai yang didengar orang musyrik tadi dari Quran yang dibaca Rasul atau kaum muslimin sebagai kalam Allah. Berarti Al-Quran kalam Allah. Katanya sesuatu yang selain Allah makhluk. Jawabannya tadi Al-Quran bukan makhluk, dia kalamullah. Kalamullah itu kan sifatnya Allah. Allahnya bukan makhluk, Allah Khalik, ya. Allah itu Khalik, bagian dari Allah itu bukan makhluk. Makanya kita itu boleh beristi'adzah dengan sifat-sifat Allah. Ya, seandainya itu makhluk tak boleh. Isti'adzah ibadah. Ya, tapi kita mengatakan apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari apa saja. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa saja yang Allah ciptakan, yang padanya ada keburukan, yang dia bisa menimpakan keburukan kepada orang lain, tapi dengan izin Allah. Kita berlindung diri dari semua keburukan tersebut bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Berarti kalimat Allah bukan makhluk, karena dia bagian dari Allah. Nama Allah, sifat-sifat Allah bukan makhluk, karena Allah itu khalik. Tapi kalau nama kita tadi, sifat kita, perbuatan kita itu makhluk, karena bagian dari kitanya makhluk. Itu nanti ada pembahasannya dalam pembahasan iman kepada takdir. Nanti iman kepada takdir itu ada 4. Pertama, mengimani ilmu Allah yang luas. Kedua, mengimani catatan-catatan takdir. Ketiga, mengimani masyiahnya Allah yang nafidah, yang pasti terwujud. Nanti kita bahas yang ketiga ini dalam pembahasan takdir. Kemudian yang terakhir, mengimani semua yang selain Allah itu makhluk. Begitu. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuki yang ketiga, yaitu at-tadbir. Ya. Ringkasan rububiyah yang ketiga yaitu at-tadbir. Apa tadbir? Tadbir adalah pengaturan. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Dan ingat, ini pun berkaitan erat dengan sebelumnya. Karena Allah yang ciptakan, maka Allah yang miliki, maka Allah yang menguasai. Maka yang ketiga, Allah juga yang berhak mengaturnya. Terserah Allah. Ya, makhluk-makhluknya Allah kok. Mau diatur kayak apa? Terserah Allah. Ya. Dan nanti pengaturan ini ada pengaturan yang itu sifatnya kauni, alam semesta secara umum. Ada pengaturan yang sifatnya syar'i, berkaitan dengan ibadah. Itu semuanya haknya Allah. Itu semuanya wajib kita esakan Allah di dalamnya. Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta. Itu ada malaikat ini, malaikat itu, tugas ini, tugas itu. Kita katakan
semua itu dengan perintah Allah, dalam pengaturan Allah. Ya, begitu. Pengaturan Allah sama sebagaimana kepemilikan tadi. Ya, luas, mencakup semua makhluk. Tidak ada satupun dari makhluk yang Allah ciptakan tadi, yang Allah miliki, Allah rajai, bisa keluar dari pengaturan Allah yang kauni. Semua tunduk patuh, nurut dengan keputusan-keputusan kauni, ya alam semesta tadi. Dan semuanya pun dituntut juga tunduk patuh dalam pengaturan Allah yang syar'i. Allah yang berhak ngatur urusan syar'i, ini halal, ini haram, ini sholat jahar, ini sir, ini sekian rakaat, waktunya ini. Itu haknya Allah, nggak boleh kita mengambil selain Allah. Meyakini ada selain Allah yang berhak dalam pengaturan tersebut. Baik, itu dulu. Nanti kita tambahkan penjelasan masalah pengaturan sehabis sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.